diyakini anak-anak dan guru yang aturan-aturan itu harus yang bagaimana? Yang baik, pintar, harus yang baik. Nah, kira-kira kita membuat peraturan kelas dulu. Kira-kira peraturan untuk kelas kita apa saja ya? Apa? Meyakinkan. Menyayangi teman. Menyayangi teman. Oke. Menyayangi teman. Hormat kepada orang tua. Ya, sebentar, satu-satu. Menyayangi teman, Mbak Nuha, boleh kita tulis di sini. Apa? Orang tua. Hormat kepada orang tua. Ya. Hormat kepada orang tua. Hormat kepada bapak itu termasuk hormat kepada siapa? Orang tua. Boleh ditempel nggak aja? Apa? Oh, berbagi. Oke. Berbagi. Silakan ditempel. Bersayang. Bersayang tadi sini Mbak aja. Sini. Tempel di sini. Tempel di sini. Ya. Ditempel ya. Nah. Sayang teman tadi sudah belum? Sudah ya, menyayangi teman. Apa lagi tadi? Jangan jahat. Jangan jahat. Ya. Menyayangi teman sudah. Apa? Berbagi. Oke. Ya, baca silakan. Berbagi minuman. Ya, satu-satu ya. Bersih. Bersih apa, Mbak? Bersih nyapu. Ya. Teman-teman, kalau teman-teman sedang berpendapat, yang lain bagaimana? Bergantian. Ya, boleh mundur dulu. Dua langkah. Boleh mundur dulu, Mbak Aca, duduknya gimana? Iya. Silakan ditempel, Mbak. Siapa yang mau membantu menempel? Tanda pakai ini. Tadi apa lagi? Berbagi mainan, berbagi. Oh iya, kalau mau lewat permisi. Nah. Oh, berbagi mainan ya. Berbagi. Kira-kira kalau Bu Guru sedang menjelaskan di depan, teman-teman harus bagaimana ya peraturannya kira-kira ya? Teman-teman harus bagaimana? Aturan gimana kalau Bu Guru sedang menjelaskan, anak-anak harus bagaimana? Tertib. Oke. Tertib. Baik ya. Tertib baik. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oke, belum ya? Tidak. Satu-satu ya. Buang sampah sembarangan. Nah, selanjutnya kalau kita sedang berbicara dengan teman-temannya, itu kira-kira bagaimana? Tidak boleh omong saru. Betul sekali, tidak boleh omong saru. Bahasa Indonesianya apa? Iya, tidak boleh. Tidak boleh berbicara jelek. Nah, kita bereskan mainan. Oke. Nah, ini satu lagi. Membereskan mainan. Oke, sekarang kita kelompokkan dulu. Mas Gali. Masih ada lagi nggak kira-kira? Kira-kira masih ada lagi nggak ya? Sudah, itu saja. Oke, sudah. Nah, sekarang Bu Lina punya beberapa gambar. Apa ya gambarnya ya? Kira-kira ini gambar apa?
apa Mas Fadil? Iya, menyayangi teman. Oke. Menyayangi teman. Boleh diambilkan gunting Bu Guru? Menyayangi teman. Nah, kira-kira dari peraturan kelas ini yang termasuk menyayangi teman apa saja? Nah, coba ya. Ya, sebentar. Menyayangi teman. Nah, menyayangi teman dan menyayangi ibu. Keyakinan kelas kita. Halo. Coba agak mundur sedikit Mas. Nah, menyayangi teman. Ini adalah kita buat keyakinan kelas. Kata-katanya. Hai, maaf Mas Fadil. Ini loh. Nah, kita baru berbicara tentang menyayangi teman. Tiba-tiba Mas Fadil mukul temannya. Apakah itu sesuai dengan temannya? Mas Fadil juga bisa. Nah, sayang teman. Apa? Sayang teman. Apa? Oke. Nah, berarti menyayangi teman, menyayangi ibu, menyayangi kakak, menyayangi adik kelas itu termasuk apa ini? Sayang teman. Berarti keyakinan kelas kita yang pertama apa? Ayo. Sayang teman. Apa? Teman-teman sepakat tidak? Teman-teman yakin nggak? Sepakat? Sepakat. Oke. Bu Lina punya gambar lagi mana ya? Nah, ini kira-kira gambar apa? Ya, bersih-bersih apa ya? Bersih-bersih halaman. Terus ada yang sedang apa ini? Bersih-bersih halaman dan membuang sampah. Kira-kira keyakinan apa yang akan kita buat? Bersih-bersih lingkungan dan membuang sampah itu kira-kira apa kata-katanya? Ayo. Ya, kata-katanya kalau teman-teman membuang sampah pada tempatnya, membersihkan kelas, itu berarti biar apa? Lingkungannya biar apa? Berarti cinta kebersihan. Siapa yang meyakini cinta kebersihan? Oke, berarti mana ya? Tadi ada yang menyebutkan bahwa kita kita tidak buang sampah sembarangan. Oke, tidak buang sampah sembarangan berarti termasuk apa ini? Cinta kebersihan. Apa Mas Gali? Cinta kebersihan. Oke. Nah, tidak membuang sampah sembarangan termasuk cinta kebersihan. Selanjutnya ada lagi bersih-bersih atau nyapu termasuk apa? Bersih-bersihnya dan nyapu berarti termasuk apa? Ini tadi cinta kebersihan. Oke. Ya. Selanjutnya Bu Lina punya gambar lagi mana ya? Ya. Ini sedang apa ya? Ini sedang apa Mas? Berbagi permen. Ada yang menyebutkan berbagi minuman. Raska. Berbagi minuman, berbagi permen, berbagi mainan. Berarti satu keyakinan kelas kita adalah apa? Saling. Mas Gali, maaf. Mas Gali. Saling apa? Saling berbagi. Teman-teman sepakat nggak kalau saling berbagi? Sepakat. Oke, lanjut. Yang belum berarti apa ya? Kalau mau lewat permisi. Kalau mau lewat permisi itu berarti kira-kira keyakinan kelas kita apa? Kalau mau lewat ucapan permisi itu kira-kira keyakinan kelas kita apa? Nih. Keyakinan kelas kita apa? Perbuatan apa itu? Pintar sekali, perbuatan sopan santun. Anak-anak meyakini nggak? Sepakat tidak?
punya gambar lagi. Apa ini? Tutup mulut. Tutup mulut. Tutup mulut atau Kunci. mulutnya dikunci? Biar apa? Iya. Biar gak ngomong saru. Tadi ada yang pernah bilang bahwa peraturannya adalah tidak ngomong saru. Tidak ngomong saru itu berarti harus bagaimana? Berkata baik. Siapa yang sepakat keyakinan kita berkata baik? Keyakinan kelas kita berkata baik. Siapa yang setuju? Oke, berarti setuju ya. Selanjutnya masih ada lagi tadi apa ya? Saat Bu Guru menjelaskan di depan kelas, kira-kira teman-teman harus bagaimana? Tertib. Aturan kelas, keyakinan kelas kita harus bagaimana? Tertib. Siapa yang setuju? Siapa yang sepakat? Oke. Nah, kali ini kita keyakinan kelas kita berarti tadi apa ini? Tertib. Terus sayang teman. Tiga omong satu tadi apa? Berkata baik. Terus ada lagi tadi. Ini apa? Berbagi apa ini? Saling berbagi. Oke, selanjutnya lagi Mas Apriya bisa dilihat. Coba. Cinta kebersihan. Berarti cinta kebersihan, membereskan pekerjaan yang sudah selesai itu termasuk cinta kebersihan. Anak-anak sepakat ya? Oke, tugas hari ini, kegiatan kita hari ini adalah apa? Ya, kita mau menggunting gambar bintang. Gambar bintang ini tujuannya untuk apa teman-teman? Ya, sebentar. Mas Raska boleh kembali duduk. Nah, karena kita tadi sudah membuat keyakinan kelas, sudah setuju semua, sudah sepakat semua. Oke, baik. Kalau sudah sepakat semua, berarti anak-anak memberi tanda. Nah, di sini Bu Lina sudah membuatkan bintang bergambar. Ada gambar siapa di sini? Ada gambar siapa di sini? Aska. Dan ada gambar-gambar teman-teman semua. Jadi kegiatannya anak-anak masih kira-kira diapakan? Digunting, ya. Digunting, terus ditempel di mana? Ditempel di sini. Kita nanti buat kesepakatannya, mendesain kesepakatannya, keyakinan kelasnya di sini ya. Kalau sudah selesai nanti ditempel satu-satu menggunakan ini. Apa lem? Dan kira-kira biar nempel dikasih apa? Lem boleh? Atau biar tidak biar kuat, biar tambah kuat dikasih apa? Double tip. Bisa ya? Oke, kita panggil dulu. Siapa ini? Aska. Guntingnya ada di sebelah sana. Siapa ini? Aca. Gambar siapa ini? Gambar siapa ini? Mohon maaf, guntingnya di sini ya Mas Aska. Gambar siapa ini? Gambar siapa ini? Gambar siapa ini? Nah, namanya apa sih? Gambar siapa ini? Gambar siapa ini? Gambar siapa ini? Abian. Gambar siapa ini? Oke, gambar siapa ini? Ya, silakan digunting dulu, terus nanti kita tambah di depan sini. Oh iya. Ya, sebentar, tunggu dulu. Guntingnya harus bagaimana? Guntingnya harus bagaimana? Oke.
Bikin Ya. koko putih lah. Ya, ya. Sudah. Ya, teman-teman sudah dikasih belum? Yang huruf depannya N. Silakan ditempel di teki-tekinya. Nah, berarti tanda sepakat ya. Kita ke sini, kita ke sini. Ya. Ya, oke, terima kasih. Silakan duduk. Yang huruf depannya R. R. Ya, masuk. Ya. Aku belum kasih. Oke. Yang huruf depannya A. Aku. Ya. Anak aku. Ya. Ya, boleh di sini. Oke. Ayo. Aku nggak bisa ngomong. Tuh. Ya, yang huruf depannya G. Ini. Sebelah sana juga, sebelah sana. Atas aku, Cak. Atas aku, Cak. Atas aku, Cak. Ya. Oke. Ya, silakan duduk lagi. Aku sudah mana? Iya. Iya, duduk dulu. Yang huruf depannya F. Fiza. Oh, Fadil Fiza. Oke, bareng boleh. Fadil boleh sana. Fiza boleh. Aku. Ya. Oh, belum. Aku. Ya. Yang huruf depannya A. Akila. Aziza. Ini tadi di mana ini? Aziza. Bentar dipegang dulu. Aziza. Aku. Yang huruf depannya B. Bella. Yang sebelah sana yang masih kosong. Yang masih kosong Bella. Oh, mau di sini. Ini aku. Bapaknya Iza. Oke. Hari ini kita sudah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas sudah ditempel di mana? Di dinding, di papan ini. Nah, keyakinan kelas kita tadi apa yang pertama? Suka berbagi. Apa? Yang kedua apa? Nggak boleh ngomong kasar, itu apa? Berkata baik. Ya, terus selanjutnya ini apa? Sopan santun. Yang ini menyayangi teman, sayang teman. Yang ini tertib saat di dalam kelas. Yang terakhir? Iya, cinta kebersihan. Anak-anak yakin ya? Sepakat ya dengan aturan kita ya? Sepakat dengan keyakinan kelas kita ya? Oke, gimana perasaan teman-teman semua hari ini? Senangnya kok lemes. Gimana perasaan teman-teman hari ini? Baik, ini sudah waktunya pulang. Teman-teman boleh pulang dulu. Bu Lina tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Anin, Mbak Cika, tadi Bu Linda dengar laporan katanya kalian sempat ribut-ribut, ada masalah. Iya. Bisa diceritakan masalahnya apa, Mbak Anin? Tadi Mbak Cika ngerebutin donat aku. Terus? Sama aku tak rebut lagi. Oh begitu, Mbak Cika, bisa dijelaskan kenapa? Karena aku pengen Pengen apa? donatnya. Oh gitu, Mbak Anin. Ya wajar sih kalau Mbak Anin rebut lagi, karena Mbak Anin pengen makanannya nggak diambil kan? Ya terus Mbak Cika juga wajar karena kepengen donatnya, jadi pengen rebut begitu. Nah terus Mbak Anin pasti punya alasan kenapa kok pengen direbut lagi. Karena itu donatnya yang buat susah-susah ibuku. Oh gitu. Terus alasannya apa Mbak Cika? Aku pengen
Pengennya kenapa? Karena enak. Oh, donatnya sepertinya enak ya. Iya. Ada apanya sih donatnya? Rasa apa sih Mbak Anin? Rasa coklat. Rasa coklat. Wah, kalau rasa coklat sih Lina juga mau. Tapi Mbak tadi siapa? Mbak Cika pengen donatnya. Nah, Mbak Anin, perbuatan Mbak Anin itu Lina sangat menghargai karena cuman merebut, nggak sampai nendang kan? Merebut lagi tapi nggak sampai nendang, nggak sampai jambak kan? Enggak. Oke, kalau Mbak Cika tadi juga merebut aja kan? Nggak sampai mukul-mukul kan? Ya, nggak sampai mukul, nggak sampai berbuat yang lebih dari itu, cuman merebut aja. Nah, kira-kira perbuatan kalian ini sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Belum sesuai. Keyakinan kelas apa yang Mbak Ani langgar? Berbagi. Berbagi saling menyayangi teman. Kalau Mbak Cika, keyakinan apa yang dilanggar? Merebut makanan punya orang. Iya, merebut makanan sama apa? Harus meminta izin dulu ya. Ya, keyakinan kelas kita meminta izin dulu sebelum mengambil milik orang. Nah, kira-kira kalian berdua mau nggak, bersedia nggak menyelesaikan masalah ini? Bersedia. Kira-kira Mbak Ani bagaimana cara menyelesaikan masalahnya? Minta maaf. Terus besok aku membuat donat lagi untuk mereka yang lebih banyak. Oh, besok Mbak Ani mau buat yang lebih banyak lagi, mau dikasihkan Mbak Cika? Ya. Oke, anak hebat. Baik banget ya Mbak Ani. Terus Mbak Cika, kira-kira besok mau menyelesaikan masalahnya atau bagaimana? Sekarang minta maaf sama Mbak Ani. Terus mau apa lagi? Makanan punya orang. Bagaimana caranya meminta? Harus apa dulu? Meminta apa? Meminta izin dulu sama siapa? Sama Mbak Anin. Oke, berarti teman-teman, Mbak Anin sama Mbak Cika punya keyakinan kita harus saling memaafkan, saling berbagi, dan juga meminta izin jika menginginkan sesuatu. Baik, sekarang Mbak Anin sama Mbak Cika boleh saling memaafkan? Iya, peluk sama syukur sama. Alhamdulillah sekarang bisa ketemu Fulina lagi, belajar tentang meminta barang punya orang dan minta izin untuk meminta barang punya orang. Saya senang sekali bisa ketemu Fulina. Dadah. Alhamdulillah bisa ketemu lagi sama Fulina, belajar tentang meminta maaf, berbagi sama orang lain, dan hormatin orang tua. Senangnya aku ketemu Fulina lagi. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala PKIT Al-Muhajirin, Ibu Siti Nurhidayah. Yang kami hormati teman-teman guru PKIT Al-Muhajirin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di aula ini dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif. Salawat serta salam tak lupa tercurah kepada junjungan
Acara yang ketiga lain-lain, dan acara yang keempat penutup. Menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan, mari acara ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara yang kedua yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh Bu Linawati. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Widati yang sudah membuka acara pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Siti Nur Hidayah selaku Kepala Sekolah, yang kami hormati pula teman-teman guru di TKIT Al-Muhajirin. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah serta hidayahnya kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif modul 1.4 tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir nanti. Ibu-ibu yang kami hormati, perkenankanlah saya di sini akan membagikan tentang pemahaman saya dalam mengikuti program guru penggerak ini, yaitu aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, langsung saja mengikuti. Tapi sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada ibu-ibu semua karena sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara pada siang hari ini. Langsung saja Ibu, ini acaranya apa? Materinya saya sampaikan. Di sini saya akan menyampaikan tentang modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Ya. Diseminasi budaya positif modul 1.4 oleh Linawati SPD CGP Angkatan 8 TKIT Al-Muhajirin Sawangan Magelang. Pada saat mengikuti program guru penggerak ini, saya didampingi oleh fasilitator saya yaitu Bapak Widodo dan juga pengajar praktik saya Ibu Nunung Ayi Mintarti. Nah, budaya positif, apa itu budaya positif? Ya. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Konsep budaya positif ini meliputi 6 konsep. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang ke-6 konsep tersebut. Gambar apa ini Ibu-ibu? Kepala tangan. Nah, apa ya maksudnya? Ya. Cobalah buka. Nah, di sini, saya meminta ibu-ibu semua coba ibu-ibu membayangkan sesuatu yang sangat berharga, sangat-sangat berharga. Dibayangkan saja ya, boleh benda, boleh manusia, boleh benda abstrak apapun, tapi sesuatu itu sangat berharga. Dibayangkan, sampun. Nah, sekarang benda itu, sesuatu itu, sesuatu yang berharga itu dipegang sekuat-kuatnya. Dipegang Bu, dipegang sekuat-kuatnya. Nah, sekarang saya minta 2 orang, monggo siapa? Tunjuk jari. Oh ya, saya tunjuk saja ya. Monggo Bu Okti dan Bu Rin. Bu Okti memegang sesuatu yang sangat berharga sudah. Ya, Bu Rin sudah memegang sesuatu yang sangat berharga.
Nah, sekarang Bu Okti merayu Burin. Sekarang dirayu. Gimana caranya biar itu kebuka? Boleh diiringi apapun, terserah. Silakan ya pakai ini dirayu. Ya, itu kan sesuatu yang digunakan sama Burin deh. Gimana caranya biar Burin itu membuka rahasianya itu loh. Burin bisa tahu nggak yang dipegang itu apa? Bisa tahu nggak apa? Aduh. Silakan boleh dirayu sampai Burin mau membuka. Oh, enggak ada merayu. Burin, ya, Burin bisa lihat nggak itu apa? Bisa lihat. Coba Burin dibuka. Buka apa? Yang dipegang Burin apa ya kira-kira? Saya pengen tahu. Nah, sudah terbuka akhirnya. Apa itu? Oke. Terima kasih sudah berada di sini. Ya. Gitu. Iya, oke. Nah, pertanyaannya sekarang pertanyaan ini, apakah teman Anda Burin itu mau membuka kepalanya, kepala tangannya? Tadi mau. Nah, alasannya apa Burin mau membuka? Karena apa itu? Saya kira cuma membuat lagi nih kan saya pegangnya itu kan di kepala sini. Ya, saya pegang kan, oh saya pegang ada di kepala sini, kan di sini. Oh, Alasan saya itu. Oke, ya bisa diterima alasannya. Nah, apakah Burin tadi menutup kepalanya, menutup kepala tangannya? Enggak. Tadi mau membuka nih. Iya. Oke. Selanjutnya, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Siapa? Iya, diri kita sendiri, betul sekali. Jadi ada seseorang yang membuka tangannya dengan rayuan apapun. Ada yang tanpa dirayu pun kadang ada yang mau membuka, tapi dengan diiming-imingi sesuatu yang sangat berharga, itu pun ada yang tidak mau membuka. Jadi yang bisa mengontrol untuk membuka genggaman, untuk membuka sesuatu yang berharga itu adalah diri kita sendiri. Oke, lanjut. Nah, perubahan paradigma budaya positif. Dr. William Blazer dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory merumuskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Yang kedua, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah adalah menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka
mereka sendiri. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara yang halus untuk menyampaikan pesan negatif. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ya, stimulus respon dan teori kontrol tentang dunia. Stimulus respon mengatakan bahwa realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrol mengatakan apa kira-kira? Apakah kebutuhan kita itu sama? Tidak. Ya. Realitas bahwa kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol mengatakan tidak juga. Ya. Setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda, memiliki pendapat yang berbeda. Yang ketiga, saya bisa mengontrol orang lain. Apakah bisa mengontrol orang lain? Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Apakah semua perilaku buruk itu suatu kesalahan? Tidak juga. Pasti itu ada tujuannya. Ya. Sekarang disiplin. Apa makna disiplin? Apa ibu-ibu? Disiplin itu apa? Tertib. Ikut aturan. Ya, kita lihat ya. Menurut Diane, disiplin itu berasal dari kata disiplina. Artinya, belajar disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Menurut Ki Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab, jikalau kita tidak jangan melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi yang membuat disiplin itu harus dari dalam diri. Jikalau kita tidak bisa disiplin, berarti harus ada yang mendisiplinkan, harus ada pihak luar yang mendisiplinkan. Gitu. Ya. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Nah, nilai-nilai itu adalah yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan paling besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan yang diciptakan guru untuk murid-murid itu nilai apa, Bu? Kita sedang mengagung-agungkan nilai itu. Kira-kira nilai apa ya? Nilai-nilai kebajikan universal yang diciptakan guru untuk membentuk anak yang mandiri dan bertanggung jawab di sekolah. Ya, nilai karakter namanya apa? Kita lihat ya. Nih, nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan nama profil pelajar Pancasila. Oke, profil pelajar Pancasila apa saja? Boleh bernyanyi dulu. Khusus yang kemarin, yuk kita nyanyi sama-sama biar tambah
hafal. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nilai kebajikan yang kedua, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Tentunya kan tidak hanya ini saja ya Bu, masih banyak nilai-nilai kebajikan yang lain. Ya. Yang kedua, kita akan berbicara tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline mengemukakan bahwa seorang manusia itu berperilaku itu pasti memiliki tujuan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, biasanya orang melakukan perilaku itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman itu, mereka selalu berkata, seandainya saya tidak melakukan ini, apa akibatnya ya? Biasanya orang berkata seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Biasanya murid yang orang yang seperti ini pasti akan bertanya, nek saya melakukan itu, kira-kira aku dapat apa ya? Dapat hadiah apa ya? Gitu. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk poin yang ketiga ini, orang itu akan berkata, mau seperti apa aku nantinya. Jadi konteksnya, perbedaannya ini. Kalau yang ketiga ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Berarti mau seperti apa ke depannya. Nah, inilah yang disebut dengan motivasi eksternal. Dua yang di atas itu, perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan dan untuk mendapatkan sesuatu itu yang dinamakan motivasi eksternal. Maksudnya apa? Orang itu melakukan sesuatu itu ada dorongan dari pihak luar. Entah itu mereka mau mendapat penghargaan ataupun engkau biar orang dihukum. Nah, ini seperti itu. Ya. Yang ketiga, nah ini yang dimaksud dengan motivasi internal. Jadi motivasinya berasal dari dalam diri mereka sendiri. Ada satu contoh seperti ini. Ketika seorang murid itu membawa bekal makanan sayur, nah seperti kasusnya yang kemarin ya, membawa sakune ini bekal itu sayur karena ada perintah dari sekolah. Nah, anak itu ditanya, kenapa kamu sama sayur? Biar aku gak dimarahin bu guru bu. Kira-kira dari ketiga motivasi ini yang mana? Eksternalnya yang mana? Tadi jawabannya biar aku gak dihukum bu guru bu. Iya, betul sekali. Berarti untuk menghindari hukuman. Kalau jawaban anak tadi begini, biar aku dapat bintang dari bu guru. Nah, kira-kira? Iya, untuk mendapatkan imbalan. Kalau jawabannya seperti ini, kamu kenapa bekalnya sayur? Kan aku makan sayur biar sehat bu. Itu yang mana? Iya. Jadi konteksnya adalah aku. Bedanya motivasi internal dan eksternal. Kalau motivasi internal itu adalah kontennya adalah aku. Berarti aku itu mau jadi apa? Aku mau jadi kuat, aku mau jadi pinter. Jadi yang di apa ya? Iya, dari diri sendiri. Aku mau jadi apa? Bukan untuk guru, bukan untuk ibu, bukan untuk orang lain. Nah, begitu ya. Selanjutnya, hukuman dan konsekuensi. Apa bedanya bu? Hukuman apa? Hukuman dihukum. Kalau konsekuensi?
misalnya kasus anak SMA ya, ada anak yang datang terlambat terus disuruh muteri lapangan, itu bersifat hukuman. Tapi kalau konsekuensi apa? Konsekuensi itu sesuatu yang telah disepakati. Berarti anak-anak itu sudah tahu, anak dan guru itu sudah sepakat, dan anak itu melanggar berarti anak itu tahu akan konsekuensinya. Begitu ya bedanya. Selanjutnya penghargaan. Nah, penghargaan itu apa? Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ternyata penghargaan itu banyak nilai-nilai negatifnya ya kalau di sini ya. Yang pertama, pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan. Jadi ketika kita memberikan hadiah setelah terus mereka akan melakukan, nek ora dikai hadiah tidak akan melakukan. Yang kedua, penghargaan itu tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan ini maka Anda akan mendapat hadiah. Yang ketiga, penghargaan itu merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan. Maraknya Mary istilahnya. Kalau anak-anak kan kadang sering seperti itu ya. Yang kelima, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan itu menghukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Tapi kadang kita juga galau guys sebagai guru TK. Ada anak, misalnya anak itu sudah berani ditinggal sendiri. Kita pasti anaknya hebat ya, kamu sudah bisa mandiri gini. Kemarin ini juga jadi pembicaraan itu ya bisa ya. Kalau di TK itu gimana ya Pak? Soalnya kan kalau di TK itu kita harus istilahnya apa ya? Dulu gitu. Istilahnya kita harus biar anak itu bisa lepas dari orang tua, biar bisa lebih percaya diri. Kadang-kadang kita tetap memberikan penghargaan. Nah, kira-kira bagaimana Bu? Penghargaan itu ternyata tidak sepenuhnya efektif. Ini ya, mungkin kita akan meminimalisir gitu. Ya, sesekali mungkin karena ya konteksnya beda, kita mengajar di TK berbeda dengan mengajar yang di jenjang yang lebih tinggi. Selanjutnya restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nanti kita akan membahas tentang lebih mendalam tentang restitusi ini ya. Ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya. Ketika murid belajar dari kesalahan untuk menjadi lebih baik untuk masa depan, mereka akan mendapatkan pelajaran yang mereka bisa pakai terus-menerus. Restitusi memperbaiki hubungan. Jadi ketika ada kasus dua anak yang bertengkar, dengan kita menerapkan segitiga restitusi nantinya, itu maka mereka akan hubungannya akan baik lagi. Restitusi adalah tawaran dan bukan paksaan. Jadi dalam restitusi ini kita menawarkan nanti kedepannya mau bagaimana. Itu jadi kita mendorong murid untuk memecahkan masalahnya sendiri. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, tentunya orang melakukan tindakan itu pasti ada suatu kebutuhan yang belum terpenuhi. Restitusi adalah cara yang baik, ya cara yang paling baik di antara hukuman, penghargaan, dan konsekuensi tadi.
Ya, netizen itu malah benar ya, Bu ya. Lanjut. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kita mengembalikan anak itu pada kelompoknya. Berarti apa yang kita kembalikan? Karakternya mereka. Selanjutnya, restitusi itu menguatkan. Kuat artinya menyadari apa yang bisa murid ubah dan murid itu benar-benar mengubahnya. Restitusi fokus pada solusi. Jadi di sini tidak mencari mana yang salah, mana yang benar, tapi solusinya akan bagaimana. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, secara umum, lepas dari latar belakang, suku, negara maupun agama. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, peraturan. Kalau peraturan kan, misalnya kata-katanya tanya ya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu peraturan. Kembalikan buku pada tempatnya. Gunakanlah masker. Nah, kalau kembalikan buku pada tempatnya itu dirubah menjadi keyakinan, kira-kira apa? Mengembalikan buku pada tempatnya, membereskan mainan, berarti apa? Tanggung jawab. Itulah keyakinan. Jadi keyakinan itu satu nilai, tapi mencakup umum. Nilainya satu, tapi bisa universal, maksudnya ya mencakup semua. Gunakan masker, keyakinannya kesehatan, ya untuk kesehatan dan untuk keselamatan. Ini kemarin yang saya praktekkan, mohon maaf saya belum bisa mengedit videonya, jadi saya tampilkan yang hasil akhirnya nih. Ini adalah yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Jadi langkah-langkah keyakinan kelas itu yang pertama kita membuat peraturan kelas dulu. Yang pertama kita menerangkan apa sih keyakinan itu kepada anak-anak. Yang pertama. Yang kedua menanyakan kepada anak peraturan kelas apa yang ingin dilakukan. Jadi anak-anak itu menyebutkan peraturan kelas apa. Kemudian gurunya menuliskan ataupun menggunakan tempelan kecil itu, kemudian ditempel di papan tulis atau di papan seperti ini. Nah, setelah selesai, kemudian kita kelompokkan mana yang kita kelompokkan berdasarkan isinya. Kalau anak-anak ini tidak boleh unity, pasti ada yang nyaur apa? Tidak boleh mukul, tidak boleh jambak bu, tidak boleh dorong bu. Itu nanti kita kelompokkan dan kita ubah kalimat-kalimat tidak jangan itu menjadi kalimat yang positif. Jadi untuk anak kita memakai kalimat yang positif. Nah, itulah yang dinamakan keyakinan kelas. Setelah kita mengelompokkan menjadi keyakinan kelas, kemudian kita tempel keyakinan kelas itu di papan kreativitas. Di sini saya menggunakan gambar karena memang anak-anak TK itu harus harus dengan gambar ya. Tetapi meskipun hanya disebut dengan gambar, di bawahnya juga saya kasih tulisan. Misalnya itu ada anak yang sedang berbagi mainan, berbagi permen itu. Nah, keyakinan kelasnya suka berbagi atau mungkin dermawan itu juga bisa. Kemudian, ya setelah tadi gambar ditempel, kemudian tulisan, tetap dikasih tulisan nih biar literasinya anak juga muncul. Anak-anak akan mengeja huruf-hurufnya. Nah, setelah keyakinan kelas itu jadi, harus ada persetujuan antara guru dan semua anak-anak. Nah, di sini persetujuannya saya menggunakan bintang yang ada gambar anak-anaknya. Anak-anaknya saya foto. Mohon maaf, ada nih.
keyakinan kelas. Oke. Keyakinan kelas yang sudah disepakati tadi, sudah ditempel. Itu nanti anak-anak menyetujuinya. Harus ada tanda setujunya. Nah, boleh dengan tinta apa itu? Jempol, cap jempol boleh. Boleh menggunakan tanda tangan. Tapi kalau untuk anak TK kalau tanda tangan ya belum bisa ya. Nah, untuk kali ini saya menggunakan bintang. Bintang bergambar dan gambarnya anak-anak gini. Anak-anak gambarnya jempol dua, tanda menyetujui keyakinan kelas. Nah, ini yang menggunting juga anak-anak sendiri. Menggunting gambarnya bintang dan itu juga anak-anak sendiri. Kemudian yang menempel pun juga anak-anak sendiri. Nah, itu salah satu contoh keyakinan kelas ya, Ibu. Kita lanjutkan. Kebutuhan dasar manusia. Manusia itu kan banyak kebutuhannya. Kita apa betul? Ya. Kebutuhan apa saja kira-kira? Makan. Ya, nomor 1 kebutuhan makan. Pakaian, ya. Terus apalagi Bu? Tempat tinggal. Apa khusus? Oh, tidur. Ya, betul sekali. Tidur juga kebutuhan. Apalagi? Disayangi. Oh iya. Ya, kita lihat ya. Dulu ya. Oke, yang pertama bertahan hidup. Ya, yang kedua bertahan hidup itu survival. Survival. Kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang itu apa? Love. Iya. Ini ada jual makna loh Bu ini. Apa? Ini iya. Jalan duit dan tadi apa? Sarangio. Ya. Bermin itu yang artinya sarangio. Ya, bermin. Bahasa Korea. Yang ketiga penguasaan atau power. Yang keempat kebebasan atau freedom. Dan yang kelima kesenangan atau fun. Nah, bertahan hidup. Nah, kebutuhan dasar untuk bertahan hidup tadi yang sudah disebutkan makan, minum, tidur. Kerja terus nggak tidur ya? Kesel. Tidur terus nggak kerja nggih? Ada duit. Kepinginnya sih tidur tapi punya uang, iya nggak? Ngimpi ya, betul sekali. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Apa ya? Kebutuhan itu meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Kasih sayang siapa saja? Suami. Kasih sayang suami, ya, Mas Bowo ya. Kasih sayang suami. Terus kasih sayang dari ayah ibu, kasih sayang dari ibu guru, kasih sayang dari teman-teman juga. Nah, teman-teman yang sayang ya, gimana ya? Nanti kita nggak punya temannya radio sayang ya, alasannya apa kok nggak disayang sama teman-teman? Gitu. Jadi kasih sayang itu sangat perlu. Yang ketiga penguasaan. Nah, penguasaan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompetensi, diakui dan dihormati. Saya itu pintar gambar loh Bu, gambarku itu bagus loh. Nah, itu ingin diakui. Gambarnya bagus Bu, gambarnya tak tempel di dinding ya, biar teman-teman itu tahu. Nah, itu kebutuhan penguasaan, kebutuhan ingin diakui. Yang keempat, kebutuhan kebebasan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi mengingatkan pilihan. Mereka paling banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain. Nah, ini berkaitan dengan kalau kita sekarang ya merdeka belajar nih. Mereka ingin punya kebebasan. Orang enggak terus satu kegiatan tok, tapi kita bermacam-macam kegiatan. Yang kelima, kesenangan. Fun. Nah, ini saya setuju banget ini fun. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa.
giling. Piknik. Piknik khusus? Oke, siap. Ada yang nggak fun ini sebelahnya khusus ini. Oh, sakit gigi. Kalau kita kira-kira kebutuhan apa yang kok perut kesenangan? Ya. Piknik lagi ya khusus? Iya. Nah, sekarang ada kasus gini. Nggak kasus sih. Salah satu contoh, ada seorang anak itu mengambil bekal makanan temannya. Kalau anak itu menjawab gini, "Lah rumahku lapar kok, Bu." Kira-kira kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Iya, bertahan hidup. Kalau anak-anak jawab gini, apa namanya? "Wong aku nganu kok, Bu, gini. Aku kan ngambil donatnya Cika." Nah, terus Cika itu nih apa namanya? Nangisnya lucu gitu kan, aku jadi senang. Nek nangis nih mukanya lucu banget, aku jadi senang. Kira-kira kebutuhan apa yang belum terpenuhi oleh anak itu? Jadi melihat temannya bentuknya bukan lucu, dengan dia mengambil bekal, temannya kan nangis kan, nangis lewat itu lucu banget. Nah, apa jadi lucu banget? Kira-kira kebutuhan apa? Iya, kesenangan. Terus ada lagi, alasan anak itu mengambil bekal makanannya karena teman-teman jadi pada takut sama aku. Nah, kira-kira kebutuhan apa? Penguasaan, betul sekali Brin. Kemudian gini, alasan anak itu mengambil bekal makanan temannya, soalnya ibuku itu kalau membawakan bekal itu sama tempe goreng terus. Aku kan kadang juga mau sama ayam goreng, jadinya aku ngambil makanannya Cika. Nah, kira-kira kebutuhan apa? Kebebasan, ya bebas, ingin sesuatu yang bermacam-macam. Kemudian kalau jawaban anak gini, "Kalau aku mengambil makanan kan jadi teman-teman kan terus pada liatin aku." Nah, itu kira-kira apa? Kebutuhan kasih sayang, kebutuhan ingin diperhatikan oleh orang lain. Jadi anak itu membuat ulah gitu. Iya, caper. Seringnya anak itu kurang perhatian, itu mereka membuat ulah, membuat hal-hal yang lucu. Lanjut. Nah, 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol seorang guru. Apa itu? Jet. Yang pertama, sebagai penghukum. Biasanya ya, ini teori dulu khusus. Yang pertama penghukum. Ya, posisi kontrol sebagai penghukum itu biasanya dengan apa? Iya, mata coba. Jadi menunjuk-nunjuk. Awas kamu ya, kamu itu kok gitu lagi tadi. Kamu itu kok nggak mau beresin Renan? Gitu. Terus pokoknya dengan nada suara yang tinggi. Ya, itu penghukum. Biasanya kalau seperti ini anak-anak gimana? Rasa yang ditimbulkan apa akibatnya? Iya, anak-anak gak nyaman. Anak-anak mesti kadang malah balas dendam. Itu. Selanjutnya, pembuat rasa bersalah. "Ayo Dek, kamu kan udah janji sama bu guru setelah selesai itu harus membereskan mainan. Kamu gak kasihan sama bu guru, nanti bu guru dimarahin kepala sekolah, nggak diberesin. Nah, ayo Dek, diberesin kok." Itu. Nanti Bu Lina dimarahin kepala sekolah loh. Gitu. Itu ya membuat rasa. Jadi seorang anak-anak itu, "Oh iya, aku Bu Lina mau." Kan terus jadi merasa bersalah gitu. Terus beresin mainan. Gitu. Lanjut. Sebagai teman. Anak-anak kan sudah tahu ya, kalau setelah kegiatan itu membereskan mainan. "Iya Bu, sebentar. Ayo Dek dibereskan mainannya." "Iya Bu, sebentar." "Ayo Dek dibereskan mainannya." "Iya Bu, sebentar." "Ya sudah sana, kamu duduk sana, nanti guru yang membereskan." Nah, itu sebagai teman. Jadi itu sebenarnya itu jadi teman itu apa akibatnya?
ada yang belum diberesin guru itu akan tahu siapa ya yang tadi belum membereskan mainan. Kalian tahu kan akibatnya, konsekuensinya tahu kan kalau mainannya tidak diberesin itu nanti gimana? Pulangnya kali kan? Nah, itu sebagai pemantau. Ada mainan belum dibereskan, guru hanya berbicara seperti itu. Itu sebagai pemantau. Jadi lebih ke anak-anak sudah tahu konsekuensinya. Itu sebagai pemantau. Selanjutnya, nah, guru sebagai manajer. Manajer apa Bu? Manajer keuangan, manajer kelas, manajer semuanya ya. Kalau di guru TK itu manajer semua. Nah, guru sebagai manajer ini sebenarnya mereka hanya memfasilitasi. Jadi anak-anak dipersilakan untuk bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Misalnya, itu kalau mainannya seperti itu bagaimana? Dibereskan Bu? Iya, dibereskan. Gitu. Jadi gurunya hanya sebagai memfasilitasi. Oke. Nah, dari kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya guru menggunakan yang apa Bu? Manajer. Ya, karena dengan menggunakan posisi sebagai manajer itu, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Oke, jadi nomor 5 ya sebagai manajer. Nah, selanjutnya ini yang terakhir nih Bu, segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ada yang tahu? Ya, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tadi sudah dibahas ya restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi murid. Guru membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Jadi segitiga restitusi itu adalah dialog guru dengan murid. Tujuannya apa? Agar murid itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, tugas kita adalah memantik. Sebenarnya kita sudah melakukan ini, tapi kan kita nggak tahu namanya saya. Nah, langkah segitiga restitusi. Ada 3 langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas yang sukses. Nah, pada tahap ini guru akan bertanya kepada anak, berbuat salah itu nggak apa-apa Dik. Kan anak kami kan menanyakan kasus ya. Tadi kenapa? Itu Bu merebuti mainanku, merebuti bekalku. Guru pada tahap ini mereka akan bertanya, berbuat salah itu nggak apa-apa. Itu hal yang wajar kalau seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini kok. Jadi menstabilkan identitas. Jadi nek ngomongnya salah nggak apa-apa. Nah, tahap pertama itu dulu. Yang kedua, tahap kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ya, validasi tindakan yang salah ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, setiap tindakan tadi pasti ada motivasinya, seperti yang 3 tadi ya. Teori motivasi itu ada 3 tadi. Nah, kita mencoba mencari kebutuhan apa yang kira-kira belum terpenuhi. Seperti tadi
ngerebuti mainan berkacanin, aku kan lapar, berarti kebutuhan hidup tadi ya. Itu di tahap yang kedua, yaitu di validasi tindakan yang salah. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Dengan kita tahu, oh bocah anak ini ternyata kelaparan, oh anak ini ternyata kurang kasih sayang. Nah, pada tahap validasi tindakan yang salah ini, guru akan bertanya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, misalnya anak itu rebut dok, nggak sampai dorong, nggak sampai jambak, sampai gitu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Nah, ini kita mencoba mencari kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di tahap 3 inilah kita murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Jadi kira-kira kalau kamu kira-kira bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Jadi anak-anak dipancing. Ini sebenarnya mesti teman-teman sudah melakukan, gitu, Bu? Ya, pasti sudah melakukan. Pada tahap ini, guru akan bertanya, apa yang kita percaya sebagai kelas kita? Kira-kira nilai apakah nilai-nilai keyakinan kelas kita itu apa? Apakah sudah sesuai dengan yang dilakukan kamu tadi atau perbuatanmu tadi? Karena anak-anak kan kalau berpikir tidak, Bu. Kenapa? Aku nggak mau membagi mainan. Berarti apa keyakinan kelas yang kamu langgar? Suka berbagi, Bu. Oke. Terus kedepannya mau apa? Nah itu jadi kita cari kedepannya tidak lanjutnya bagaimana, dan anak sendiri yang memutuskan. Ya sudah, besok lagi aku mau bawa bekal yang baik. Misalnya kan tadi ada kasus jika merebut makanannya angin, nah itu. Terus karena apa? Karena jika kepengen donatnya angin, terus angin itu untuk ke tahap yang ketiga ini guru bertanya, kira-kira besok bagaimana? Ya besok aku mau buat donat lebih banyak lagi, Bu. Terus aku bagikan ke angin. Berarti itu ada motivasi intrinsik dari anak itu. Mereka mau memecahkan masalahnya. Video. Oke, ini kemarin salah satu contoh kasus pada saat jam istirahat, anak membuka bekal makanannya. Saat dia sedang asyik makan, tiba-tiba dari samping Cika langsung mengambil satu donat dari tempat makan Anin. Anin marah nggak kira-kira makanannya diambil? Marah. Kalian ya? Diulang ya. Terus alasannya apa? Karena kepengen donatnya, jadi pengen rebut gitu. Nah, terus Mbak Andin pasti punya alasan kenapa kepengen donat lagi. Gitu. Terus alasannya apa, Mbak? Pengennya kenapa? Oh, donatnya sepertinya enak ya. Ada apa sih donatnya, rasa apa sih, Mbak Andin? Rasa coklat ya, ini juga mau. Tapi Mbak tadi siapa, Mbak Cika pengen donatnya. Nah, Mbak Anin, perbuatan Mbak Anin itu sebenarnya sangat menghargai, karena cuma merebut, nggak sampai mendapat lagi, tapi nggak sampai nendang, nggak sampai jambak kan? Oke, kalau Mbak Cika tadi juga merebut aja kan, nggak sampai mukul-mukul kan? Ya nggak sampai itu, nggak sampai berbuat seperti itu, cuma berbeda aja. Nah, kira-kira perbuatan kalian ini sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Belum sesuai. Keyakinan kelas apa yang Mbak Ani langgar?
besok Mbak Ani sama Bu Wali itu mau dijelaskan Mbak Sita. Oke, ada debat ya Mbak Ani. Terus Mbak Sita kira-kira besok mau menyelesaikan masalahnya itu baru. Bentar sama Mbak Ani. Terus mau apa lagi? Itu tadi contoh dari penerapan segitiga restitusi. Jadi di sana ada tahap-tahap menstabilkan identitas, kemudian tahap yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan di tahap ketiga tindak lanjut dari Mbak Anin adalah bahwa besok itu mau membuat donatnya lebih banyak lagi dan mau dibagikan ke teman-temannya. Tuh. Terus tindak lanjut dari Mbak Cika, besok kalau mau kepengen sesuatu dari temannya, pengen makanan lah atau apa itu, Mbak Cika harus meminta izin dulu sama Mbak Anin. Jadi setelah kita selesai melakukan dialog segitiga restitusi tadi, jangan lupa untuk menanyakan kembali keyakinan kelas yang akan dilakukan itu apa. Jadi kita ulang-ulang terus biar anak itu lebih terbaik karakternya. Ya. Nah, selanjutnya adalah terima kasih. Demikian tadi ini paparan pemahaman saya tentang modul 1.4 yaitu budaya positif. Sebenarnya ini adalah tugas dari salah satu program guru penggerak yang saya lakukan. Jadi penyampaian ke teman-teman ini adalah merupakan tugas, tapi di sini saya juga meminta semoga tidak hanya menjadi tugas saya, jadi teman-teman bisa mengambil manfaatnya. Itu. Nah, untuk selanjutnya, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila tadi ada kata-kata yang kurang pas dan kurang sesuai atau mungkin penjelasan saya belum jelas, nanti akan dilanjutkan oleh Bu Lisa, mungkin lebih jelas lagi ya. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Bu Lid. Saya tutup ini. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Oke, untuk acara yang selanjutnya yaitu lain-lain. Teman-teman setelah melihat dan mendengar penjelasan diseminasi modul tentang budaya positif, teman-teman dimohon untuk memberikan umpan balik atau komentar atau saran diri. Monggo silakan. Monggo 2 orang ya, silakan. 2 orang Maju ke depan. Ya, monggo Bu Lisa. Depan saja. Depan biar kelihatan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan
terima kasih Bu Lina, karena hari ini sudah berbagi ilmu dengan kita dan ilmunya sangat, insya Allah sangat bermanfaat untuk nanti kita bisa terapkan bersama-sama di TKIT Al-Muhajirin. Mungkin itu saja. Mungkin ada yang lain dari teman-teman. Untuk Bu Lina tetap semangat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung saya tanggapi ya. Terima kasih Bu Nisa. Kita Karena mungkin pemahaman saya baru sampai seperti itu gitu. Jadi mungkin Bagus, sudah bagus. amin. Semoga kedepannya saya bisa lebih baik lagi dan kosakata saya juga Tersusun dengan tersusun dengan rapi. Mungkin selanjutnya Satu lagi untuk silakan. Mau bertanya boleh, mau berikan komentar juga boleh. Silakan. monggo Bu Anto. Ya, Hidayah, Ibu Kepala Sekolah kita. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama selamat Bu Lina atas diseminasi. Menurut saya, masya Allah sekali ilmu yang sudah Bu Lina dapatkan ya, dan itu akan sangat berimbas sekali jika itu kita aplikasikan di sekolah kita. Monggo teman-teman kita bersama-sama, semoga kita dikuatkan, dilancarkan semuanya. Alhamdulillah dari sekolah kita sudah ada nilai sebagai guru penggerak yang masya Allah ilmunya di guru penggerak ternyata sangat bagus sekali, dan itu akan sangat lebih baik lagi jika diterapkan di TKIT Al-Muhajirin. Jadi selamat untuk Bu Lina. Nanti kita bersama-sama melaksanakan apa yang diprogramkan juga oleh Bu Lina. Jangan segan-segan untuk mengajak teman-teman untuk melaksanakan apa yang menjadi program Bu Lina. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya atas masukannya. Ya. Tentunya dalam penerapan ini juga kita tidak bisa sendiri-sendiri, kita harus bersatu, kita harus secara bersama-sama berkolaborasi bersama dalam mengimplementasikannya ke sekolah kita. Semoga kedepannya sekolah kita menjadi tambah maju dan tambah sukses. Satu lagi pesan saya, ini juga pesan dari admin dan juga fasilitator kami ya, bahwa kita juga mengajak teman-teman untuk tidak hanya saya dan bisa saja, kedepannya semoga teman-teman juga bisa mengikuti program guru penggerak ini. Nah, jadi kita sama-sama belajar dan juga nanti kalau dapat ilmu tidak cuma kita berdua, jadi semuanya bisa mendapatkan ilmu ya. Ya, semoga semuanya bisa mengikuti program ini ya. Bismillah, insyaallah. Oh, ada khusus teman saya ada. Khusus seandainya tidak jadi CGP bisa menjadi fasilitator maupun pengajar praktek ya, karena mungkin Bu, karena pengajar praktek itu syaratnya harus 50 tahun ke atas ya Bu saya ya. Jadi tidak hanya PGP yang dioyak-oyak ya, tapi juga pendamping praktik dan fasilitator juga disuruh untuk mendaftar ya. Mungkin itu saja, atau khusus mau memberikan masukan? Ya, mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf juga sudah mengganggu waktunya.
wabarakatuh. Saya sebagai pembawa acara dalam acara ini juga memberikan